Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang standar audit 210 tentang persetujuan atas ketentuan perikatan audit untuk memenuhi tugas auditing 1 dengan dosen pengampu Bapak Didi SE MAK AK CPA. Di sini beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Fuji Tri Ramadhani dengan NIM C2211113, ada Dewi Warda dengan NIM C2210718, ada Rizka Sekar Islamiyah dengan NIM C2211136, ada saya sendiri sebagai moderator yaitu Siti Adinda Fatimatul Adawiyah dengan NIM C2210707, dan terakhir ada Philadelphia dengan NIM C2210303. Menurut IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia pada 2013, akuntan publik merupakan profesi yang memberikan jaminan atas kualitas informasi dalam laporan keuangan yang digunakan masyarakat atau pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, akuntan publik harus berkompeten di bidangnya. Standar audit berfungsi sebagai dasar akuntan publik dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pekerjaannya. Dengan standar audit, kualitas dari hasil audit dapat diukur dengan jelas karena sudah memiliki standar yang mengatur. Auditor harus mengikuti standar audit dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam topik pembahasan ini, menjelaskan tentang persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit SA 210. SPA atau Standar Perikatan Audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen. SPA ini juga menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit, tanggung jawab manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Selanjutnya akan dibahas oleh Puji Tri Ramadhani. Dipersilahkan. Selanjutnya di sini ada pada Standar Audit 210 menjelaskan bahwa tujuan auditor adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya bila basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati melalui penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit dan penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Definisi dari SPA ini bermakna sebagai prakondisi untuk suatu audit, penggunaan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam penyusun laporan keuangan oleh manajemen dan persetujuan manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola premis-premis pelaksanaan suatu audit. Selanjutnya ada prakondisi suatu audit. Dalam rangka penentuan apakah terdapat prakondisi suatu audit, maka auditor harus pertama menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan dapat diterima, dan yang terakhir memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya. Ruang lingkup sebelum penerimaan perikatan audit mempunyai batasan, yaitu jika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola menetapkan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam suatu perikatan audit, dan pembatasan tersebut akan menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan. Maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut sebagai perikatan audit, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizka Sekar. Baik, selanjutnya itu adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan perikatan audit, yaitu jika prakondisi untuk suatu audit tidak ada. Auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen. Kecuali jika suatu audit diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus tidak menerima perikatan audit. Yang pertama, jika auditor telah menentukan bahwa kerangka laporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat diterima, kecuali seperti yang dijelaskan di atas. 2. Jika memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya.
Ketentuan perikatan audit yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang tepat dan harus mencakup antara lain: 1. Tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan. 2. Tanggung jawab auditor. 3. Tanggung jawab manajemen. 4. Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan keuangan. Dan 5. Pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam keadaan tertentu dapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan. Baik, penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit. Auditor tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan tersebut. Jika sebelumnya penyelesaian perikatan audit, maka auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang menyebabkan auditor memperoleh tingkat asuransi yang lebih rendah. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan perubahan tersebut. Jika ketentuan perikatan audit diubah, auditor dan manajemen harus sepakat atas ketentuan baru tersebut dan menuangkannya dalam suatu surat perikatan baru atau bentuk perjanjian tertulis lainnya yang tepat. Kemudian, jika auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit dan manajemen tidak mengizinkan auditor untuk meneruskan perikatan audit semula, maka auditor itu harus. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dewi Wardah. Menarik diri dari perikatan audit jika dimungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 2. Menentukan apakah ada kewajiban baik secara kontrak maupun dalam bentuk lainnya untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain seperti pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, pemilik, atau badan pengatur. Penerimaan lain dalam penerimaan perikatan. Standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, penyusun standar yang berwenang atau diakui diberikan ketentuan tambahan oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus mempertimbangkan apakah ada benturan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan tambahan tersebut. Jika terjadi benturan, auditor harus membahas dengan manajemen sifat ketentuan tambahan tersebut dan harus menyepakati apakah ketentuan tambahan tersebut dapat dipenuhi dengan menambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan dan deskripsi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam laporan keuangan dapat diubah sesuai dengan ketentuan tambahan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Philadelphia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Standar Audit 210 berisi tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan suatu audit berdasarkan standar audit. Dalam hal ini, SA ini mengatur mengenai tanggung jawab keseluruhan anggota auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit. Standar Audit 210 ini memuat tentang persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit, di mana SA ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen, dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, dan juga SA ini menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.